Sampai sekarang yang dulunya itu jurang, sekarang sudah jadi gunung sampah. Ya Allah. Tidak ada pengelolaan. Halo, selamat siang teman-teman. Ngopi-ngopi kembali lagi di podcast kita kali ini. Dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa minggu terakhir, ngopi-ngopi sering mendatangkan ya tokoh-tokoh inspirasional, orang-orang yang punya kontribusi di sosial yang sangat besar, yang dari sana notabene orang-orang membantu di bidang kemiskinan, terus pendidikan biasanya, terus ada juga dalam hal keagamaan. Tapi banyak orang yang lupa bahwa permasalahan-permasalahan di masyarakat itu tidak hanya itu. Bagian terpenting daripada hal yang harus kita koreksi bersama, perbaiki bersama adalah kebersihan, teman-teman. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Mas Lukman Hakim, seorang mantan direktur di bidang teknis dalam pengelolaan sampah di desa mana? Desa Punacih, Kecamatan Labeng. Di Desa Punacih, Kecamatan Labeng. PD Sumber Daya BUMD Bangkalan. PD Sumber Daya BUMD Bangkalan. Itulah teman-teman, kita akan ngobrol dengan beliau berkenaan dengan sampah yang nantinya akan berdampak pada kebersihan lingkungan dan kelayakan hidup masyarakat di sekitarnya. Oke, selamat siang Mas Lukman. Siang Mas. Ya. Terima kasih banyak waktunya Mas Lukman. Ini menjadi spesifik obrolan kita kali ini karena memang sampean seorang yang pernah bergerak ya, concern di bidang pengelolaan sampah begitu. Boleh sampean kenalkan dulu untuk membahas ini. Baik, terima kasih waktunya. Nama Lukman Hakim, mantan Direktur Teknik PD Sumber Daya BUMD Bangkalan. Menjabat selama tahun 2019 dan sampai 2021. Di bidang Direktur Teknik itu sangat banyak macam pekerjaannya, tugasnya, dan saya dilimpahkan oleh Direktur Utama waktu itu kalau nggak salah tahun 2020 diberi tanggung jawab untuk mengelola sampah yang ada di Punacih. Tapi sebelumnya itu sampah sebelum di Punacih ditempatkan di Desa Buluh, Mas. Wah. Nah, karena ada penolakan dari warga dan tokoh, jadi hampir selama 1 minggu sampah di Bangkalan ini, di Kabupaten Bangkalan, mangkrak dan sangat mengganggu aktivitas warga yang ada di sekitarnya. Jadi setelah itu kami diberi tanggung jawab untuk mengelola sampah yang dialihkan ke Desa Punacih, Kecamatan Labeng. Seperti itu. Dialihkannya pada tahun berapa tuh, Pak? Dari 2020 kalau nggak salah. 2020. Setelah ada penolakan massal dari warga atau LSM yang ada di Kecamatan Buluh. Karena tidak ada pengelolaan dari tahun yang baik ya, dari sebelum-sebelumnya. Dari tahun kemarin-kemarin sampai tahun sekarang ini memang belum ada pengelolaan. Oke, Mas Lukman ya, kan sampean kan mantan direktur ya, bagaimanapun meskipun di bidang teknis, Mas. Itu kalau saya boleh dulu biar clear dulu, ini pengelolaan sampah itu ada di kecamatan mana, Mas? Saat ini masih belum ada pengelolaan. Iya, sampah ini di kecamatan TPA. TPA Nah, jadi TPA ini tempat pembuangan akhir sampah. Dari semenjak ada demo dan penolakan warga itu ditempatkan di Desa Punacih, Kecamatan Labeng, Mas. Ditumpuk sekarang di sana. Berarti sekarang tidak dikelola. Tidak dikelola sama sekali. Ya, tapi tetap orang membuang sampah akhir di sana. Bukan hanya orang, jadi dinas lingkungan hidup dari setiap kecamatan, tempat pembuangan akhirnya itu di Punacih. Memang ada TPS yang ada di kelurahan, kalau yang di kota. Tapi akhirnya ke sana. Akhirnya juga dilempar ke TPA yang ada di Punacih. Ini ngeri sekali. Berarti sejak kapan tidak dikelola ini? Pindahnya kan 2020 tuh. Ya, semenjak dari 2020. Sama sekali. Sampai sekarang yang dulunya itu jurang, sekarang sudah jadi gunung sampah.
Ya Allah. Tidak ada pengelolaan. Yang mungkin ada hanya kayak apa ya? Yang pemulung-pemulung yang dari Kamal ataupun dari yang pokoknya yang punya uang dia bisa membeli sampah non organik. Ya, sampah non organiknya mungkin cuma 20%. Ya Allah. 80%-nya organik semua. Sampean menjabat selama dari tahun 2002 sampai 2021 sampean. 2019 sampai 2021. Sampean menjabat selama 1 tahun setelah sampah itu dipindah di sana. Kenapa waktu sampean menjabat sampean tidak mengelola itu sampah? Nah, semenjak ada demo atau konflik itu kan baru diserahkan ke PD Sumber Daya tentang pengelolaan sampah. Iya. Jadi dari awal dari nol itu memang pemerintah itu kesulitan di pendanaan untuk beli alat. Oh, masalahnya cuma dibeli alat sebenarnya. Dibeli alat. Jadi selama 1 tahun saya berkecimpung di bau sampah yang sangat luar biasa. Ada beberapa investor yang datang untuk menawarkan alat. Iya, iya. Sama saya diarahkan ke bupati atau LH. Karena dari PD Sumber Daya sendiri belum siap untuk jadi pihak ketiga, Mas. Oh. Ya, karena beberapa faktor. Waktu itu memang COVID. Iya, iya. Karena COVID. Jadi saya hanya mengelola di kebersihannya, terus mengambil sampah yang non organik, dijual lagi, kemudian hasilnya untuk ke kantor dan pemerintah, seperti itu. Jadi tidak ada dana untuk pembelian alat yang lumayan besar ketika dikelola, Mas. Iya. Yang lumayan besar alatnya itu. Sampean kan tadi bilang bahwa dari 2020 itu tidak dikelola. Tidak dikelola itu maksudnya gimana tuh, Pak? Ya tidak dikelola, ya dibiarkan menumpuk saja. Aduh, sampah. Mungkin Masnya nanti bisa cross check sendiri di sana. Saya sudah ada videonya di sini tapi sudah terhapus apa enggak. 2 bulan yang lalu saya minta ke teman yang biasa jaga di sana. Sampahnya luar biasa, seperti gunung sudah. Iya, iya. Sudah 2 kali tingginya truk sampahnya itu. Yang itu artinya ini kan keresahan, Pak ya. Sangat. Sampean yang kesini juga mewakili keresahan dari masyarakat. Pada ini kan 2021 udah numpuk, Pak ya. Apalagi sekarang nih ya. Ya, sudah 2023 ini. Karena dan sampah ini kan bukan hanya memakan ruang ya kalau tidak dikelola dengan efektif, tapi juga mengganggu kelayakan hidup, kualitas hidup masyarakat di bidang kebersihan dan utama kayak bau dan kayak gitulah penampilan. Terus apa nih Pak yang sampean ingin kritisi sekarang nih apa? Kan sampean juga pernah ada di dalam itu, begitu itu kan? Ya, saya sebagai mantan Direktur Teknik Sumber Daya, PD Sumber Daya waktu itu mengharap pemerintah gerak cepat. Ya. Gerak cepat untuk segera memproses atau mengolah sampah ini jadi yang bermanfaat. Ya. Dan endingnya nanti penghasilannya ya untuk Bangkalan sendiri, Mas. Ya, ya. Contohnya saya sedikit belajar waktu itu untuk mendatangkan alat membuat arang briket. Oh, dari sampah? Dari sampah. Subhanallah. Full itu. Cuman kemarin saya sudah komunikasi dengan OPD terkait. Itu memang masih ada beberapa permasalahan atau apalah. Yang intinya itu tidak sampai melakukan itu ya? Nah, tidak sampai, ya juga ada sudah di pihak ketiga kan sampai sekarang pun 2 tahun ini tidak jelas, Mas. Jadi yang saya harapkan sebelum 2024 ini bisa terrealisasi untuk pengolahan sampah yang tidak sampai menggunung dan baunya itu sangat mengganggu ke masyarakat sekitar. Ya seperti yang di TPS 3R ini yang dikelola hanya sampah non organik, yang organiknya dibuang ke TPA. Nah, di situ dibakar pun juga tambah mengganggu masyarakat di sebelah lingkungan TPA itu, Mas. Jadi pinginnya ke depan ini ya sebelum 2024 sampah yang sudah menumpuk seperti gunung itu bisa dikelola segera dengan baik ditangani lah ya oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan.
PT Sumber Daya. Sumber Daya ini yang sebelumnya adalah PD ini berarti untuk melakukan pengembangan dalam konteks pengelolaan sampah itu memang harus menunggu uang dari pemerintah atau gimana? Nunggu, intinya itu memang harus menunggu uang dan kesepakatan dinas lingkungan hidup mau di Anggaran lah ya Bu. anggaran itu mau dilimpahkan ke pihak ketiga kan atau kedua seperti itu, Mas. Kalau pemerintah sendiri nggak bisa untuk melakukan ini. Oh, berarti ini kepanjangan tangan dari pemerintah. Ya, jadi tinggal pemerintah ini gerak cepat untuk cepat merealisasikan alat yang sudah ada di Desa Bulu, Iya, iya. yang nganggurnya itu bertahun-tahun tidak dipakai di sana. Iya, iya. Seperti itu. Tapi sudah bertahun-tahun di sana, bisa nggak kira-kira Pak? Misalkan pemerintah nih merealisasikan anggaran untuk itu semua, itu bisa nggak Pak di tangan itu? Kalau menurut saya bisa, cuman ini kan entah keterlambatannya di sisi mana saya kurang tahu. Kenapa kok sangat lambat pemerintah menangani pengelolaan sampah yang ada di Punaci dan Bulu? Iya. Kenapa? Itu pertanyaannya. Ya nanti kita tag pemerintah Itu pertanyaannya. di Bangkalan supaya sampean lebih dapat perhatian. Tapi yang menarik tuh begini lagi Pak. Maksudnya sampean kan orang yang berpengalaman. Saya yakin sampean sampai pada level direktur teknis. Ya. Apa saja yang sudah sampean lakukan? Upaya-upaya apa saja yang sampean sudah pada titik tahu pemerintah kurang mendukung ini, mensupport apa yang sampean inginkan, perusahaan ini inginkan. Terus apa saja yang sudah sampean upayakan untuk bisa meminimalisir ini si sampah ini? Dulu ketika diberi tanggung jawab oleh PT Sumber Daya, berjalan memang sampai 6 atau 10 bulan. Setelah itu kena Covid, Mas. Iya. Nah, kena Covid itu PD Sumber Daya waktu itu tidak mengeluarkan dana sama sekali untuk pengelolaan ataupun beli alat untuk membersihkan ini, untuk mempekerjakan tukang. Akhirnya saya pribadi yang mengeluarkan untuk mengkondusifkan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Yang sekiranya tidak ada gejolak, Mas. Iya. Apa yang sampean lakukan? Ya mempekerjakan orang yang di kampung di daerah-daerah sampah itu. Iya, iya. Jadi kan kelihatan dikelola Iya, iya. dengan masyarakat sehingga tidak bergejolak, Mas. Ketika dibiarkan, saya tidak bisa bilang apa-apa. Maka demo kedua kali akan terulang kembali. Iya, iya. Jadi ya untuk supaya tidak terjadi demo lagi, Iya. saya mengumpulkan orang, membayar orang untuk bekerja di pengelolaan yang sampah non organik saja. Iya, kenapa ya Pak? Maksudnya tidak belajar dari ini sebelumnya. Ini kan kayak seakan-akan di pengalihan aja ya. Sudah di demo karena kasus yang sama, yaitu pengelolaannya yang minim. Ini dipindah saja, tidak dikelola lagi. Tidak cepat dikelola. Mungkin dari sesi ini mungkin bisa ditindaklanjuti ke pemerintah, yaitu ke Dinas Lingkungan Hidup, Mas. Benar-benar. Nanti di situ akan ketemu jawabannya. Cuman saya sudah lama komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, hanya kasus internal antar kampung. Jadi masih belum bisa difungsikan mesinnya atau apa. Jadi sudah ada ini dari pemerintah, sudah ada keterangan dari pemerintah. Sudah ada keterangan dari pemerintah, cuman sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Berarti ini kasusnya bukan hanya anggaran saja Pak, ada hal yang selain itu berarti? Ada. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa men-tag pemerintah, khususnya di OPD Dinas Lingkungan Hidup, Mas. Seperti itu. Iya. Nanti akan lebih jelas supaya tidak ada kisruh lagi sampai numpuk selama 1 minggu kayak 2019 kalau nggak salah waktu itu. Boleh sampean gambarkan sih Pak dikit kayak sampai seperti apa sampah di TPA ini mengganggu masyarakat? Saya hampir setiap hari dulu mengontrol sampah supaya diratakan oleh bulldozer ya. Bulldozer sampai ke tengah supaya tidak
sampai dibuang pinggir. Hampir 1 tahun saya itu Satu tahun. hampir 1 tahun mencium aroma yang sangat luar biasa. Itu berarti nyampe Pak ya ke maksudnya radius 1 kilo atau 500 meter gitu ya? 1 kilo nyampe. 1 kilo nyampe. 1 kilo nyampe. Cuman karena di sana gunung, jadi kan muter. Iya, iya. Anginnya kadang ke barat, utara. Cuman radius tanah itu nggak bisa dipakai untuk bertani lagi. Iya. Karena sampah plastik itu berterbangan. Sudah rusak ya ininya. Meskipun dengan pihak LH sudah diberi jaring, karena namanya sampah berterbang kemana-mana, jadi nggak bisa ditanami. Subhanallah, ini luar biasa banget teman-teman. Ini saya baru sadar ya, sejauh ini belum ada orang. Ini satu-satunya sampean yang ini tentang sampah. Boleh sambil diminum ini Iya, iya. kopinya. Pak, ini kan sampean tadi menggambarkan sedikit ya, terutama dari aroma Pak ya, yang sampai menyengat. Artinya masyarakat ini udah tidak aman ya untuk kalau ini sampai sekilo ini bisa puluhan sampai ratusan warga terdampak dari aroma yang tidak sedap nih Pak. Ya, bisa terdampaknya sangat luar biasa ke kesehatan terutamanya. Iya, iya kesehatan. itu ngeri banget loh itu. Ya karena berhubung TPA itu di tempat di perbukitan, Iya. warga kurang lebih ada sekitar 10 warga di sana itu. 10 warga. 10 warga, ya alhamdulillah diberi kompensasi sama pemerintah. Cuman kan Kompensasi tapi kan tidak menyelesaikan masalah. nah kompensasi itu yang tidak menyelesaikan Tidak menyelesaikan masalah, tidak efektif. Tidak Jadi efektif. kompensasinya nggak bisa membuat beliau-beliau itu tidur nyenyak. Betul. Istirahat dengan tenang. Ini. Takut TPA itu terbakar Iya, yang bisa iya. merembet ke rumahnya. Apalagi sudah levelnya perusakan lingkungan nih Pak. Betul. Levelnya ini sudah perusakan lingkungan Pak ya. Kalau rusak sampai tanah atau nggak lahan. bisa ditanami lahan ya bisa sampai ke merusak lingkungan Iya, itu. iya, iya. Kasihan para petani yang punya lahan di sana nggak bisa bercocok tanam. Nggak bisa Tidak ada dipaksakan. protes dari warga Pak ke PT ini atau apa gitu. Tidak ada, selama ini tidak ada. Mungkin ya karena sudah dipegang salah satu tokoh di sana mungkin. Wah, ya Allah. Jadi tidak ada protes. Iya, iya. Karena takut berarti ya. Bisa jadi. Bisa jadi karena takut. Iya. Karena sudah ada yang pegang. Intinya masyarakat hidup dengan masalah ini. Sampah ini memang sangat membuat masalah banget. Jadi ya semoga dengan menumpuknya sampah yang ada di TPA Bunaci ini tidak ada konflik yang di kota khususnya, karena paling banyak sampah ini yang di kota, yang di Kecamatan Bangkalan. Per hari kurang lebih 40 sampai 50 ton sampah masuk ke TPA Bunaci. Per hari. Per hari. Oh, ya Allah, 50 ton Pak ya. 50 ton. Banyak banget berarti sampah dari kota ini Pak. Waduh. Paling banyak ya sampah kecamatan kota nih, Kecamatan Bangkalan 70%-nya 70% Kecamatan Bangkalan, sisanya dari kecamatan lain atau pasar-pasar, Mas. Iya, ya Allah. Iya, karena apalagi kan Bangkalan nih banyak pasar lah ya. Ya. Ini semuanya nanti di sana. Dan ini kan pemerintah tidak perlu menunggu untuk diprotes oleh warga lagi, untuk dikritik secara terang-terangan. Atau misalkan nanti harus pindah TPA lagi kan nggak perlu Pak ya. Tambah ribet kalau nambah Tambah TPA ribet. lagi. Jadi TPA yang sudah ada yang di Buluh itu infonya sudah permanen, Mas. Sudah permanen. Memang mulai dulu sudah permanen, cuman karena ada konflik di warga itu kurang gimana, jadi dengan warga ditolak. Itu sudah permanen, punyanya pemerintah yang di Buluh, Mas. Iya, iya. Seperti itu. Oke Pak, ini kan sudah semengerikan ini sampahnya ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang dari bagian pemerintahan ataupun non pemerintahan yang punya saran atau apa, terus saran dari sampean Pak, gimana untuk bisa menyelesaikan ini tuh gimana? Dari sampean seorang yang sudah berpengalaman. Saran saya kepada pemerintah atau dinas terkait segera merealisasikan, segera melaksanakan dengan pihak yang sudah diserahkan. Untuk masalah konflik yang ada di Buluh, saya sebut langsung Buluh karena desa Buluh dulu memang TPA terlama
Di situ memang ada konflik, info dari kepala dinas atau kepala bidangnya, saya sendiri yang sudah komunikasi, Mas. Itu segera diselesaikan dan eman juga alat yang sudah nganggur di sana selama kurang lebih 5 atau 10 tahun di sana, Mas. Ya. Nganggurnya alat dan dengan didatangkan pihak kerjasama dengan pihak ketiga ini kan pastinya ada alat baru Ya, ya, ya. untuk menyelesaikan sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Ya. Saran saya supaya cepat Sesegera mungkin lah ya. diselesaikan konflik yang internal di desa Bulu. Persoalan anggarannya diselesaikan, persoalan masyarakat yang tadi disebut konflik internal itu Konflik diselesaikan, internal itu. supaya akhirnya yang menjadi subjek utamanya, menjadi objek utamanya ini tidak terbengkalai, yaitu pengelolaan sampah itu, Pak ya. Betul. Kalau dari non pemerintah bisa nggak, Pak, ada solusi nggak kalau misalkan dari non, atau hanya dari pemerintah aja solusi satu-satunya? Iya, pemerintah itu menunjuk dari non pemerintah. Jadi di pihak ketiga kan, Mas. Berarti sekali lagi harus muaranya dari pemerintah ya, sumbernya Nah, dari sumber solusi. solusinya memang dari pemerintah sendiri, segera menggerakkan siapa yang di pihak ketiga kan dan mensterilkan yang konflik di TPA lama tersebut. Bukan, Pak, maksud saya itu kalau di luar pemerintahan nih, misalkan pemerintah tetap seperti di detik ini, ada nggak solusi lain, Pak, untuk pengelolaan sampah? Nggak ada. Nggak bisa sudah. Nggak Ya? bisa. Levelnya sudah sangat akut berarti ya. Sudah sangat angkut. Jadi di luar pemerintah sudah nggak bisa. Memang kebijakan kan pemerintah. Iya, iya. Pemerintah menunjuk siapa, siapa. Jadi seumpamanya ada orang luar mau masuk, jelas ditolak lah. Karena sudah masuk ke ada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini siapa? Mungkin Masnya bisa cari info ke Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan. Siap-siap, nanti kita upayakan tim untuk ke sana karena emang ini berkaitan dengan harkat ya, harkat hidup masyarakat ya di sana. Kualitas hidup masyarakat dan bahkan juga pada perusahaan lingkungan. Kan ini, Pak ya, di Bangkalan ini kan banyak tuh sudah lembaga-lembaga yang mengatasnamakan sosial, membantu sosial. Ini untuk yang perihal kebersihan atau perihal sampah ini nggak ada, Pak ya? Pernah ada itu namanya bank sampah. Bank sampah. Bank sampah. Itu gimana Nah, tuh, Pak? bank sampah ini ada, cuman nggak sesemangat seperti dulu, Mas. Mungkin berarti- faktor biaya lagi, Mas. Faktor biaya. Bank sampah ini dikelola oleh pribadi. Padahal kalau namanya bank sampah itu namanya bank kan sudah siap, kalau biaya itu berarti bank sampah ini masalah biaya. Ya, karena bank sampah ini ya pengelolaannya hanya sekedar di non organik, Mas. Oh iya iya iya. Artinya tidak optimal lah ya. Tidak penanganannya. optimal. Yang organiknya pun yang saya tahu itu dibuang ke TPA. Yang organik itu ya kayak sisa makanan, pampers atau apa. Ya, ya. Itu semua dibuang ke TPA. Harus bertanggung jawab lah ya pemerintah. Karena Alasan pemerintah kalau dalam konteks anggaran tuh memang nggak ada atau memang belum di ini, Pak, realisasikan? kalau di pengelolaan sebenarnya bisa dianggarkan, cuman untuk pengelolaan besar seperti dibuat arang briket atau apa itu memang tidak bisa pemerintah mengelola itu. Nominalnya terlalu besar ya. Ya di pihak kedua kan atau ketiga. Meskipun sampean selaku direktur teknis tahu bahwa kedepannya ini akan memberikan sumbangsih positif juga ke pemerintah ya. Artinya Sangat. bisa dijual tuh ya. Sangat bisa menyumbang PAD untuk PAD Bangkalan. ya, benar. Sebenarnya alat itu pun sebenarnya tidak usah didatangkan juga bisa, Mas, dengan cara membuat ulat apa itu, Mas, pemakan sampah. Iya. Ulat apa namanya itu ya? Apa ya namanya yang biasanya dipelihara orang untuk jadi makan Ternak, makan gitu ikan. ya. Itu dikelola di TPS 3R itu sangat luar biasa karena ulat itu nggak bau. Ulat apa itu, Bung? Yang lele itu dulu. Nah, Bukan satunya. ulat apa ya? Magon. Magot. Nah, magot. Magon. Magot. Magot ya. Magot. Bisa tuh, Pak ya. Aduh, itu sangat luar biasa untuk pakan ternak enak. Yang berkembang itu ya di Arosbaya.
Subhanallah. Berarti itu bisa menyelesaikan masalah bisa sampah. menyelesaikan sampah. Yang non organik bisa dijual Iya, ke iya, iya. pabrik, yang organik bisa untuk untuk Magot. ulat magot itu, Mas. Allah Karim. Artinya kalau ada niat untuk nanganin ini, ternyata banyak loh solusi ya Pak ya. Banyak. Ada yang solusi mahal, ada yang solusi Nah, gini. solusi itu. Ya Allah. Cuman ketidakkeseriusan pemerintah lah intinya. Ketika mendatangkan ahli ulat magot ini, ahlinya selesai, Mas. Aduh ya Allah. Yang ranting-ranting bisa dipisah, yang non organik bisa masukkan ke ulat magot, selesai. Iya iya iya. Jadikan paving, alatnya juga nggak begitu besar, dibuat paving itu. Subhanallah. Plastik ini nggak dijual, dikelola sendiri, buat paving, Oke. selesai. Iya, saya melihat sampean tadi lama di ini ya sebelum kita podcast tuh resah banget untuk segera ingin menyampaikan, ayo segera kelola Nah, sampah ini, betul. harus segera kayak gitu ya. Apa cuma sampean, Pak, sehingga sama pemerintah tidak didengar, Pak? Atau sudah ada upaya yang sudah masif dari bawah tapi mandek gitu, Pak ya? Upaya yang dari bawah sebenarnya ada, cuman yang mau dibesarkan itu mungkin ada, masih menunggu lah mungkin, Mas. Ketika mau dibesarkan berita tentang sampah ini, ya masih menunggu. Nah, yang masih menunggu ini sampai kapan itu, Mas? Ya, ya. Yang saya utarakan sekarang ini, sampai kapan ini Oke. bisa terrealisasi? Oke, siap. Tapi kan sampean mengkritik ini ya bahasanya ya, meskipun sangat halus sampean mengkritik, memang karena sampean sudah mengalami sendiri begitu Pak ya. Mengalami sendiri, terus juga sudah berupaya dengan cara sampean yang paling halus, terus yang mulai ini sampai sampean datang ke podcast ini. Begitu Pak ya. Sampean siap untuk nanti dipanggil oleh pemerintah untuk ditegur, kok ngapain? Oh, sangat siap sekali. Sangat siap Iya, iya. sekali. Sudah atas nama masyarakat dan Ya, lingkungan. betul. Atas nama masyarakat dan lingkungan yang ya semoga apa ya, tidak tercemar dengan masyarakat yang tidak terangkut lagi kayak 2 tahun yang lalu, Mas. Iya. Seperti itu. Biar cepat selesai di pemerintah ini. Jangan nunggu korban atau kejadian yang ekstrim lah ya, Ya. untuk pemerintah untuk segera menangani ini. Karena sebenarnya ini sangat dapat ditangani Pak ya. Sangat. Tinggal butuh perhatian yang serius dari pemerintah atau bahkan pihak-pihak terkait yang bisa membantu solusi ini. Terus nanti gimana Pak? Misalkan ada pihak-pihak yang ingin ini ke sampean membantu gerakan sampean ini, keresahan sampean tuh, kita harus menghubungi siapa Pak? Langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Dinas Lingkungan Hidup itu memang yang sangat berperan di pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kalau ternyata ada NGO atau di luar pemerintahan yang ingin membantu, ingin berkonsultasi, berdiskusi dengan sampean tentang penanganan ini, bisa siapa kita? Menghubungi siapa Pak? Bisa langsung ke saya, nanti saya arahkan ke Dinas Lingkungan Hidup, bisa langsung menghubungi kepala bagian atau langsung kepala Dinas Lingkungan Hidup. Wah, seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Berarti itulah harapan sampean, keresahan sampean sudah sampean sampaikan. Betul. Terus harapan sampean juga ini dari pemerintah begitu. Terus yang sampean tahu nih Pak, ini potensi nih teman-teman. Dari sampah yang sampean tahu itu potensinya bisa jadi apa saja Pak. Tadi yang mahal tuh jadi itu Pak ya, briket ya. Briket sampah. Terus apalagi tuh Pak? Memang yang paling praktis, Mas, di briket sampah. Briket sampah itu pernah ada investor datang ke saya waktu itu menawarkan mesin seharga 1 M bisa menghasilkan briket sampah 60 ton. Subhanallah. 1 hari. 1 hari Pak. 1 hari. Wah, itu 60 selesai ton. banget ya itu ya. Selesai banget. Allah Karim. Itu. Kalau yang didatangkan, yang di pihak ketiga kan oleh yang Dinas Lingkungan Hidup sekarang, ini saya kurang paham. Sampah itu mau digimanakan atau apa? Kurang Dijadikan paham. apa gitu Iya. belum? Kemudian selain arang briket, bisa dijadikan bahan bakar. Bahan bakar apa Pak? Solar, kayak bensin gitu. pertalit, bensin. Bisa Pak ya? Plastiknya saja. Ya Allah. Plastiknya saja. Iya. Nah, seperti itu. Keren. Apa lagi Pak? Ada lagi? Kalau dikelola jadi
apa namanya, paving. Yang dengan ini ya, dengan ulat tadi maggot itu ya. Paving, kemudian yang organik bisa ke pakan, ke ulat maggot itu. Kalau yang keras-keras jadi paving, Mas. Alhamdulillah. Kayak Pampers ini kan dengan alat pembalut wanita kan nggak bisa dimusnahkan. Iya. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa dimusnahkan. Ya, ya jadikan arang briket atau paving. Walah, Dibakar itu, Mas. Iya, karena saya lihat di TV-TV itu banyak sekali sekarang pengelolaan sampah jadi apa, ada yang jadi pakaian, ada yang jadi wadah apa gitu kan. Kalau yang pakaian atau wadah itu kan yang organik, Iya. yang non organik. Iya, iya. Paling simpel itu jadikan arang briket sampah. Keren banget, apalagi potensinya sangat besar ya nilai jualnya. Nilai jualnya diekspor, pabrik pun bisa ngambil seperti itu. Pabrik anunya, pabrik alat briketnya itu juga ngambil. Nanti Bangkalan juga bisa mengekspor seperti itu. Iya, itu berarti tawaran dari investor tadi itu sebenarnya sudah bagus banget. Sudah bagus. Oke, mungkin ada lagi Pak perkenaan dengan sampah ini yang ingin sampean utarakan lagi. Ya tadi saran saya itu mohon dipercepat untuk pengelolaan disegerakan sampah ini karena dampak dan efeknya itu sangat luar biasa karena dan ini terus menerus tiap hari begini Pak ya. Ya. Ini semakin nambah hari nunggu ya semakin mengorbankan lingkungan orang. Ya seperti itu. Sangat-sangat membahayakan Mas dampaknya itu Mas. Oke. Jadi tindak lanjut pemerintah melalui dinas terkait itu mohon disegerakan pengelolaannya. Oke. Seperti itu. Oke, itu saja Pak ya. Cukup. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Saya juga sangat mensupport gerakan dari Mas Lukman, dari Pak Lukman terhadap keresahan beliau dalam pengelolaan sampah yang buruk di Kabupaten Bangkalan. Kita mengkritik itu sebagai masyarakat dan juga lingkungan ya, dampak pada lingkungan. Semoga pemerintah ataupun orang-orang terkait, dinas-dinas terkait atau lembaga yang bisa membantu penyelesaian pengelolaan sampah di Bangkalan ini bisa segera melakukan action untuk perbaikan ini. Mungkin itu saja dari kita. Saya ucapkan terima kasih Mas Lukman untuk diskusi singkatnya. Semoga ini bisa membantu dan juga lebih daripada itu bisa memberikan solusi pada masyarakat Bangkalan. Itu saja teman-teman, mungkin dari kita. Salam ngopi-ngopi.